Karena kalau pengertian marwah artinya dari zaman dulu sampai bila pun marwah kita ni masih tetap terjaga. Nah, kenapa Mepar boleh dikatakan sebagai pulau penjaga marwah? Kalau kita tengok pada sejarah zaman dulu, memang untuk menjaga jangan sampai musuh masuk ke ibu kota kerajaan. Inilah kita menjaga. Pulau inilah yang menjaganya dengan segala benteng-bentengnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, zaman sekarang pun marwah itu masih terjaga. Nah, kenapa? Karena masyarakat yang berada di sini adalah merupakan masyarakat keturunan dari masa kesultanan. Bahkan tanah di pulau ini pun merupakan tanah warisan yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Tapi tanah tak ada bisa buat surat menyurat gitu kan? Tidak bisa dibuat surat menyurat kan Pak. Nah, itu juga itu merupakan marwah yang harus dijaga. Nah, kemudian yang ketiga bahawa adat istiadat, perilaku masyarakat kita di sini masih terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para lingga dimanapun berada. Masih di Pulau Mepar kita saat ini. Kita ingin coba menggali potensi Pulau Mepar yang lainnya, Pulau Penjaga Marwah. Nah, baik para lingga, pada zaman kerajaan Kesultanan Riau Lingga dahulunya, bahwa Pulau Mepar dikenal sebagai Pulau Pertahanan. Nah, sebagai Pulau Pertahanan, Mepar memiliki beberapa benteng sebagai bukti dan saksi sejarah. Nah, hal ini menarik dan unik untuk kita bahas. Ya, para lingga, untuk benteng-benteng yang ada di Mepar ini juga ada penjaganya, penjaga situs yang memang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dan kita coba nanti bertemu beliau untuk mendapatkan segala informasi tentang benteng yang ada di pulau ini. Baik para lingga, ikuti perjalanan kami menyusuri benteng di Pulau Mepar. Kosan lumayan juga tadi, naik beberapa bukit-bukit tadi kayaknya untuk mencapai. Kali ini kita menuju ke sebuah benteng. Kita coba mengeksplorasi benteng-benteng yang ada di Pulau Mepar. Nah, benteng-benteng apa saja? Aduh, sebentar. Oke, sip, lanjut kita. Benteng-benteng apa saja yang akan kita coba eksplor, nanti kita langsung ditemani oleh pemandunya. Pak apa Pak? Ya, ini benteng, kalau kemarin ini benteng Ulu, sekarang benteng betul. Oh, ini sekarang dulu disebut dengan benteng Ulu, Pak ya. Ulu, sekarang namanya benteng F ya. Oke. Letter F, benteng letter F. Nah, itu sekarang istilahnya. Pelang dia kan. Pelang dia ada. Oh, sesuai dengan yang tertulis di papan pelangnya, Pak ya. Oke, baik. Pemandangannya bagus, Pak. Jadi dulunya ada meriam di sini. Dulunya yang mana benteng F?
Baik para lingga, benteng ini, benteng F adalah merupakan gundukan tanah yang diatur sedemikian rupa sehingga bisa menjadi perlindungan. Nah, jadi pada saat ini benteng ini tidak terdapat meriam karena meriamnya sudah dipindahkan. Tapi pada saat dulu terdapat meriam, Pak ya. Iya, Oke. dipindahkan. Nah, kalau kita lihat ini mengarahnya ke sebelah barat, Pak ya. Sebelah barat ya. Sebelah barat langsung menghadap ke gunung, Pak. Gunung Daik. Ya. Gunung Dae. Oke. Kita bisa lihat sendiri bagaimana pemandangan yang bisa kita lihat dari benteng ini. Baik para lingga, setelah dari benteng F tadi, kali ini kita dibawa oleh pemandu menuju benteng segitiga. Nah, bagaimana wujud benteng segitiga ini? Apakah di benteng ini juga tidak terdapat meriam atau memang masih meriamnya masih terjaga? Baik para lingga, kita saksikan bersama perjalanan kami di Pulau Mepar. Oke para lingga, alhamdulillah kita sudah sampai ke kawasan benteng segitiga. Kalau kita melihat ke atas sepertinya ini agak mendaki dan sepertinya lokasi ini sangat strategis. Makanya dibentuk benteng di posisi ini. Oke, baik para lingga, inilah benteng segitiga yang ada. Mungkin untuk ini karena bentuknya seperti segitiga, Pak ya. Iya, betul lah. Nah, bentuk seperti segitiga yang menghadap masing-masing menghadap ke laut, Pak ya. Laut ke barat daya. Sebelah barat daya. Barat daya. Oh, kalau kita lihat di sana semua laut lepas, Pak ya. Iya, laut Lepas. Jadi memang benteng ini gunanya untuk menjaga pertahanan. pertahanan. Sebelum musuh datang ke Iya. pusat ibu kota kerajaan. Ya, Ya, betul, Pak ya. betul. Alhamdulillah. Mungkin ada hal menarik yang bisa diceritakan di sini, Pak. Kenapa tak ada lagi meriamnya nih, Pak? Dulu meriam memang sebenarnya di sana lah, meriamnya di bawah sana. Oh, di markasnya, Pak ya. Di markas ya. Jadi kalau pas perlu baru dibawa ke sini. Dibawa. Ceritanya meriam yang ada itu memang siap berangkat berjuang dibawa gitu. Oh, jadi meriam tadi- yang disediakan itu sifatnya bisa dipindah-pindah, Pak? Pindah-pindah. Oh, bukan menetap, Pak ya. Belum tak menetap. Jadi kalau ada musuh dari sebelah sini, maka di benteng inilah diletakkan. Iya. Kalau seandainya berada di sebelah barat tadi, maka dipindahkanlah ke benteng Iya, F tadi, Pak. betul. Oh, gitu. Baik para lingga, kita dapat informasi menarik bahwa meriam-meriam yang ada yang disediakan di pulau ini sifatnya bisa dipindah-pindah.
dia sifatnya mobile. Nah, tergantung kebutuhan. Kalau musuh berada pada arah ini, maka bentengnya akan diletakkan, meriamnya akan dibawa kemari. Nah, sedangkan jika berada di tempat lain, maka dipindahkan ke benteng di sebelah lain. Makanya tidak salah kalau seandainya di sini banyak sekali benteng yang ada di pulau ini, Pak ya. Iya, betul. Nah, satu hal yang menarik para lingga, bagaimana kekuatan orang dulu, bagaimana kehebatan orang dulu membawa meriam yang begitu berat. Iya, betul. Nah, ini menarik, Pak ya. Iya, Bagaimana mereka bisa membawa ini? Nah, kira-kira asumsi Bapak macam mana, Pak? Apa kira-kira pakai apa? Pakai alat ke? Pakai pikul ke? Nah, itu. Macam mana, Pak? Kalau kita produksi kita, orang dulu tak pakai alat lah, cuma pakai pikul macam mana Pakai cara pikul. pakai pikul. Luar biasa para lingga. Ah, Informasinya bahwa meriam itu dipikul pikul. bersama-sama mungkin, Pak ya. Bersama-sama, Bersama-sama. iya, betul, bersama. Itulah nilai gotong royong, Gotong nilai royong. kebersamaan. Bersamaan ya. Oke, baik. Gotong royong ya. Jadi dipikul, Pak ya. Iya, dipikul, dipikul. Luar biasa. Karena sekarang apa nih pakai alat, kemarin tak ada pakai alat, Tak ada pakai alat, ya. pakai pikul aja, Pak ya. Jiwa gotong Padahal royong. berat, Pak ya. Iya. Jadi beratnya berapa kilo tuh, Pak? Di kilo tuh, Pak? Saya rasa 300-400 juga kilo. Main hampir setengah ton para lingga. Berat satu buah meriam. Coba bayangkan. Nah, mungkin aja orang dulu punya ilmu kuat, Pak. Iya. Bisa jadi kan? Nah, Bisa hanya jadi, beberapa ya, orang ilmu kuat, bisa membawa meriam tersebut. Oke, sip. Baik para lingga, kita menuju benteng selanjutnya yang informasinya adalah bernama Benteng Lekuk. Kita ini berkeliling pulau. Jadi dari satu benteng ke benteng lain sebenarnya kita menyusuri pinggir pulau ini. Jadi kalau kita hitung, makanya saya capek, saya letih terasa karena memang pulau ini kita kelilingi. Coba lihat di pinggir ini semua kita menyusuri pinggir laut. Nah, jadi ya, uniknya di situ. Sekali pergi kita udah langsung bisa berkeliling pulau Mepar yang eksotik ini. Ya, alhamdulillah setelah kita berkeliling dari benteng ke benteng, akhirnya alhamdulillah kita sampai ke benteng utamanya, itu Benteng Lekuk. Yang mana benteng ini mengarah ke bagian timur pulau ini. Nah, ini udah menjadi situs cagar budaya bagi pemerintah Kabupaten Lingga. Nah, dari sini kita bisa langsung melihat juga ke arah sampingnya itu adalah Pelabuhan Tanjung Buton yang merupakan pintu masuk ke ibu kota Kabupaten Lingga, yaitu ke Dae. Nah, baik para Lingga, posisi benteng yang sebenarnya itu adalah di sini. Ini merupakan benteng utama, Benteng Lekuk.
yang mana juga konturnya masih berbentuk gundukan tanah. Jadi benteng-benteng zaman dulu memang dibuat dari gundukan tanah yang diatur sedemikian rupa. Di bagian bawah adalah sedikit lebih cekungan, lebih cekung untuk tempat bersembunyi. Nah, jadi dulunya benteng-benteng ini terdapat meriam-meriam, tapi untuk oleh kebijakan oleh pemerintah daerah, dinas kebudayaan mungkin atau pariwisata, bahwa benteng-benteng ini akhirnya dipindahkan ke bagian belakang, meriam-meriam dipindahkan ke bagian belakang dari benteng ini. Nanti kita bisa melihat langsung bagaimana wujud dari meriam-meriam yang ada di benteng ini. Panorama di benteng ini sungguh luar biasa. Kita bisa melihat lautan lepas dengan gugusan pulau-pulaunya. Kemudian ada Gunung Daek yang bisa langsung terlihat. Apabila cuaca cerah dan jernih, maka puncak Gunung Daek akan langsung dapat terlihat di sini. Jika para lingga berada di sini, sepertinya betah. Apalagi kalau dalam kondisi suasana yang redup sore hari, sambil melihat matahari terbenam atau sunset. Oke para lingga, mudah-mudahan suatu saat Anda bisa berkunjung ke Pulau Mepar, ke pulau yang sangat eksotik, Pulau Penjaga Marwah. Baik para lingga, demikianlah perjalanan ekspedisi kami menyusuri Pulau Mepar, Pulau Penjaga Marwah. Jangan lupa like, comment, and subscribe Explore Dali. Terima kasih. Salam para lingga. Salam para lingga. Oke, terima kasih.